Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait transaksi mencurigakan dana kampanye pemilu 2024 direspons Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Komisioner KPU Idam Holik menilai temuan PPATK itu belum bisa disebut sebagai kecurangan pemilu selama PPATK tidak merinci jumlah transaksi dan nama pemilik rekening. Tidak menjelaskan secara rinci jumlah rekening, jumlah transaksi tersebut maupun nama rekening dari partai politik. Memang jika kita merujuk pada pasal 17 huruf H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, rekening memang salah satu bentuk informasi yang dikecualikan. Ya, jadi dengan demikian KPU tidak tahu ya rincian dari data transaksi yang dimaksud oleh KPU yang dituangkan dalam surat PPATK tersebut. Sementara itu, pengajar hukum pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyampaikan, temuan PPATK tersebut semestinya segera ditindaklanjuti KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Selain itu, aparat penegak hukum juga bisa secara aktif menindaklanjuti atas laporan itu. Dasar penegakan hukum tak hanya terpaku pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, namun bisa memanfaatkan instrumen lain di luar Undang-Undang Pemilu untuk memungkinkan dilakukan penindakan. Dana parpol untuk kepentingan pemilu biasanya tidak tersimpan dalam rekening khusus dana kampanye atau RKDK, tetapi disimpan dan dikelola pihak lain. Hal tersebut dilakukan tanpa ada konsolidasi untuk mengikutsertakannya pada laporan dana kampanye yang disetorkan ke KPU. Praktik tersebut dibiarkan terus berlanjut tanpa penegakan hukum. Peserta pemilu berdalih tidak tahu menahu ada dana-dana yang dikelola pihak lain dan menyebutnya di luar kendali serta penguasaan parpol mereka. Merespons temuan PPATK terkait transaksi janggal peserta pemilu 2024, perwakilan 3 paslon Capres-Cawapres pun angkat bicara. Kemungkinan kalau PPATK menemukan itu, mungkin ada indikasi ya bahwa mungkin salah satu, tidak semua paslon ini, salah satu paslon itu mungkin saja akan dibiayai dengan dana tambang ya. Mafia tambang kan banyak ya. Mungkin mereka punya istilahnya apa ya, memiliki piaraan-piaraan dan di salah satu paslon ini saya nggak tahu siapa. Tapi ini penting untuk dibongkar. Jangan sampai ini dibiarkan saja dan Amin menyarankan bongkar setuntas-tuntasnya agar masyarakat tahu siapa yang bermain dalam pilpres ini menggunakan mafia tambang. Ya saya rasa kalau seandainya itu ada silakan buktikan saja, laporkan. Karena kita tidak mau setiap capres, apalagi Pak Prabowo menegaskan, saya tidak mau dapat sumbangan dari hal-hal yang hitam. Dari judi online, judi, narkoba, apalagi tadi tambang ya, illegal mining itu. Saya rasa Pak Prabowo sudah menegaskan hal itu, dia tidak akan pernah mau menerima uang-uang dari hal itu. Harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik itu uang apa. Yang kedua, kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, supaya ditangkap agar tidak terjadi, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah. Gitu aja. Transaksi mencurigakan ini disampaikan pertama kali oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Kamis 14 Desember. Kepala PPATK Ivan menjelaskan, indikasi transaksi mencurigakan muncul dari kejanggalan aktivitas rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Arus transaksi di RKDK seharusnya naik karena uang yang tersimpan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Namun saat ini transaksi melalui RKDK cenderung tak bergerak. Pergerakan uang justru terjadi pada rekening lain. Sebelum masuk masa kampanye, peserta pemilu wajib membuat RKDK. Rekening itu digunakan hanya untuk menampung kebutuhan dana kampanye yang harus dipisahkan dari rekening keuangan parpol atau rekening keuangan pribadi peserta pemilu. Transaksi keuangan selama masa kampanye harus disampaikan dalam laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Ivan mengatakan pemberian informasi mengenai transaksi mencurigakan di rekening bendahara parpol kepada KPU dan Bawaslu dilakukan dalam rangka menjaga proses pemilu yang sesuai dengan aturan. PPATK berharap tidak ada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana untuk membiayai kontestasi, apalagi jual beli suara. KPU dan Bawaslu diharapkan bisa memanfaatkan data tersebut.